Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Al-Mubarakah dari BSA kelas 3B UIN 1 Tulungagung, ingin sedikit mengupas ataupun menjabarkan sebuah artikel untuk memenuhi tugas akhir fonologi. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu maharoh kalam. Nah, menurut bahasa, maharoh kalam artinya pandai ataupun mahir. Nah, maksud mahir di sini adalah kemampuan ataupun skill untuk melaksanakan sesuatu. Nah, di sini penulis menyebutkan makna maharoh itu ada 5 karakteristiknya. Nah, yang pertama ada kemampuan, yaitu untuk melakukan kegiatan ataupun proses tertentu. Nah, yang kedua ada keterampilan. Biasanya terdiri dari campuran tanggapan ataupun perilaku sosial dan fisik. Nah, C didasarkan pada keterampilan kinerja pengetahuan ataupun informasi sebagai pengetahuan. Nah, selanjutnya ada pengembangan keterampilan kinerja individu dan meningkatkannya melalui proses pelatihan ataupun praktek. Nah, yang kelima ada evaluasi untuk membolehkan. Biasanya masing-masing memiliki standar dalam ketepatan dan kecepatan yang dapat dilakukan oleh bersama-sama. Sedangkan kalam menurut bahasa adalah al-kalam ataupun al-aqwal yang berarti perkataan. Nah, dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem atau tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot ataupun jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kemudian tentang metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini yang digunakan penelitian oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan linguistik terapan, utamanya pada bidang analisis kesalahan. Nah, jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di lokasi tempat objek penelitian itu berada. Nah, sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa PBA STAI At-Tanwir Bojonegoro. Nah, data dari penelitian ini adalah bahasa lisan yang mengalami kesalahan dari berbahasa. Nah, adapun rumusan masalah dan tujuannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk kesalahan fonologi yang terdapat dalam maharoh al-kalam mahasiswa PPA STAI At-Tanwir Bojonegoro. Nah, yang kedua ada bagaimana taswib ataupun upaya membenarkan atas bentuk-bentuk kesalahan fonologi yang terdapat dalam maharoh al-kalam mahasiswa PBA STAI At-Tanwir Bojonegoro. Nah, untuk tujuan dari rumusan tersebut, itu yang pertama adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan fonologi yang terdapat dalam maharoh al-kalam mahasiswa PBA STAI At-Tanwir Bojonegoro. Nah, yang kedua, untuk melakukan taswib ataupun upaya membenarkan atas bentuk-bentuk kesalahan fonologi yang terdapat dalam maharoh al-kalam mahasiswa PBA STAI At-Tanwir Bojonegoro. Nah, kemudian maharoh al-kalam adalah kemampuan untuk mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, ataupun perasaan kepada mitra percakapan secara lahir dan melakukan percakapan dalam bahasa Arab sesuai dengan ketentuan kaidah-kaidah yang berlaku secara benar. Nah, kemampuan berbicara ataupun maharoh kalam ataupun muhadatsah merupakan perwujudan dari fungsi bahasa itu sendiri, yaitu sebagai alat komunikasi, yaitu terutama komunikasi secara lisan. Kemudian selanjutnya yaitu ada faktor-faktor pendukung ataupun dan penghambat maharoh al-kalam.
Nah, yang pertama ada mufrodat ataupun kosakata. Nah, dalam mufrodat ataupun kosakata yaitu merupakan kunci utama dalam mendukung kemampuan seseorang untuk berbicara bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu seseorang harus membekali diri dengan kosakata yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu bisa yaitu faktor utama untuk melakukan maharoh al-kalam. Nah, kemudian yang kedua ada keberanian mengucapkan meskipun salah. Nah, ini terjadi seringkali seseorang mengalami ketakutan dan tidak percaya diri untuk mengungkapkan kalimat ataupun kata jika salah dan tidak lancar. Nah, keberanian murid ataupun perasaan tidak takut salah merupakan faktor yang penting dalam menghidupkan kegiatan berbicara. Nah, kemudian yang ketiga ada teman ataupun lingkungan bahasa. Nah, kedudukan lingkungan bahasa sangat membantu keberhasilan pembelajaran kalam. Kenapa? Karena ia membutuhkan adanya teman ataupun lawan bicaranya. Nah, namun yang terpenting dalam hal ini adalah kemauan dari seseorang tersebut untuk membuat lingkungan bahasa dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan kendala ataupun penghambat pembelajaran maharoh kalam itu sangat banyak. Yang pertama adalah rasa malu berlebihan ataupun tidak percaya diri. Yang kedua adalah takut salah baik dari sisi nahwu ataupun sorofnya. Nah, yang ketiga ada tidak memiliki pembendaharaan kata yang cukup ataupun minimnya mufrodat yang ada. Nah, kemudian tidak memiliki tujuan ataupun target yang jelas. Selanjutnya ada tujuan maharoh al-kalam. Nah, secara umum keterampilan berbicara bertujuan agar para pelajar ataupun para murid mampu berkomunikasi menggunakan lisan secara baik dan benar. Nah, tujuan dari maharoh kalam itu mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ada kemudahan berbicara. Nah, di sini peserta didik harus mendapatkan kesempatan yang besar untuk berlatih berbicara sampai mereka mampu mengembangkan keterampilan ini secara wajar, lancar, dan menyenangkan. Nah, kedua ada kejelasan. Nah, dalam hal ini peserta didik berbicara dengan tepat dan jelas, baik artikulasinya ataupun makharijul huruf maupun diksi kalimatnya. Nah, kemudian ada bertanggung jawab, yaitu latihan berbicara yang bagus menekankan pembicara untuk bertanggung jawab agar berbicara secara cepat dan difikirkan dengan bersungguh-sungguh. Nah, kemudian ada membentuk pendengaran yang kritis. Nah, selain melatih untuk mengucapkan dalam bahasa Arab, seorang ataupun peserta didik juga harus latihan berbicara dengan baik sekaligus mengembangkan keterampilan menyimak ataupun dengan telinga secara tepat dan kritis. Nah, kemudian ada membentuk kebiasaan. Kebiasaan berbicara bahasa Arab tidak akan dicapai tanpa adanya niat yang sungguh-sungguh dari peserta didik itu sendiri. Nah, kebiasaan ini diwujudkan melalui interaksi dua orang ataupun lebih. Kemudian selanjutnya penulis menjelaskan kesalahan-kesalahan fonologis dalam perubahan konsonan. Yang pertama ada kesalahan fonologi perubahan konsonan antara huruf H dengan huruf H. Nah, ini seringkali terjadi ketika seseorang ingin berbicara huruf H ataupun mengucapkan huruf H, itu ia melafazkan dengan H, dan itu banyak sekali yang terjadi. Nah, kemudian kesalahan yang kedua adalah pada perubahan konsonan sin maupun tha. Seperti kata as-sanawiyah, seringkali peserta didik mengucapkan dengan sanawiyah. Kemudian selanjutnya ada perubahan konsonan dari sin dan huruf shad. Seperti dalam mengucapkan
kalimat khalas itu seharusnya menggunakan shad, akan tapi yang sering terjadi adalah menggunakan sin. Kemudian ada perubahan konsonan pada alif ataupun hamzah dengan huruf ain. Ketika mengucapkan kata afwan, maka seringkali peserta didik mengucapkan dengan afwan. Nah, kemudian selanjutnya ada kesalahan fonologi perubahan konsonan dari shin dengan sin, yaitu ketika seseorang mengucapkan asyaitonu yang seharusnya menggunakan shin, maka seringkali dibaca dengan sin. Selanjutnya ada kesalahan fonologi perubahan konsonan qaf dengan huruf kaf, seperti qiraah seringkali dibaca dengan qiraah. Kemudian ada perubahan konsonan huruf zai dengan huruf za, seperti ketika kita mengucapkan kata nazhabu seringkali diucapkan dengan nazhabu. Kemudian kesalahan fonologi perubahan konsonan huruf kha dengan huruf ha, seperti ketika peserta didik mengucapkan la tahzan seharusnya dengan ha, maka seharusnya dengan ha seringkali dibaca dengan la tahzan. Selanjutnya ada kesalahan fonologi perubahan konsonan ta dengan tha, seperti kata huruf ta dengan huruf ta, seperti ketika al-utlah menjadi al-utlah, itu seringkali juga sering terjadi. Nah, kemudian ada huruf konsonan antara huruf dha dengan huruf dal, seperti ketika kita mengucapkan ihfal yang menggunakan huruf kha, itu seringkali dibaca dengan ihfad dengan huruf dal. Kemudian setelah kesalahan fonologi secara konsonan ada juga kesalahan fonologis seperti pengurangan vokal. Seperti contoh ketika kita mengucapkan al-wahidah, seharusnya al-wahidah dengan menggunakan alif, maka sering kali diucapkan oleh peserta didik dengan al-wahidah dengan menghilangkan vokal yaitu huruf alif. Nah, kemudian yang setelahnya ada kesalahan fonologis perubahan intonasi. Seperti ketika seperti mengetahui mana yang tanda tanya ataupun kata tegas. Seperti contoh kalimat arafti, nah itu menandakan tanda tanya. Nah, namun kebanyakan peserta didik menggunakan kalimat tersebut menjadi arafti dengan merubah intonasi. Itu juga mempersulit pendengar untuk membedakan antara kalimat tanya dan kalimat yang tegas. Nah, setelah pembahasan, maka yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari pembahasan yang tadi dapat kita simpulkan berdasarkan keseluruhan uraian dan analisis tentang kesalahan fonologi dalam Maharoh Al-Kalam mahasiswa PBA STAI At-Tanwir Bojonegoro, penulis dapat dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang sering terjadi pada para mahasiswa PBA STAI At-Tanwir pada tatanan fonologi yaitu meliputi konsonan, vokal, dan intonasi. Nah, adapun kesalahan berbahasa pada tataran fonologi ini karena para mahasiswa yang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia dan mencoba menggunakan sistem fonologi menggunakan bahasa Arab yang disesuaikan dengan sistem fonologi bahasa Indonesia. Baik, setelah kita mendengarkan uraian tersebut, baik dari apa itu maharoh kalam, apa saja yang menjadi penghambat maharoh kalam, baik dari konsonan, vokal maupun intonasi, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dari penuturan kata ataupun dari segi tulisan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.